Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifudin, NIM G7012272. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai kimia medisinal dari allopurinol. Jadi adapun poin-poin yang akan dibahas pada video kali ini meliputi dari definisi allopurinol, mekanisme kerja allopurinol, kemudian analisis struktur kimia allopurinol, kemudian lanjut ke proses ADME dari allopurinol dan perubahan struktur yang mempengaruhi ADME dari allopurinol itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk di definisi dari allopurinol. Jadi allopurinol adalah obat yang digunakan untuk mengurangi kadar asam urat dalam darah. Nah, obat ini termasuk dalam golongan santin oksidase inhibitor, yaitu bekerja dengan menghambat enzim santin oksidase yang terlibat dalam produksi asam urat dari purin. Baik, selanjutnya kita masuk pada mekanisme kerja dari allopurinol. Jadi pada dasarnya gambar ini menjelaskan dua jalur utama, yaitu jalur kiri dan jalur kanan. Pada jalur kiri ada zat yang dinamakan purin dan hiposantin. Jadi tubuh kita itu memiliki zat yang disebut dengan purin. Nah, purin ini bisa berasal dari makanan atau diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Nah, purin kemudian akan dipecah menjadi hiposantin. Nah, hiposantin ini kemudian akan diubah lagi menjadi santin oleh enzim yang bernama santin oksidase. Selanjutnya, santin juga akan diubah menjadi asam urat oleh enzim yang sama, yaitu santin oksidase. Jika produksi asam urat terlalu banyak atau tubuh kesulitan membuangnya, asam urat ini bisa menumpuk dan membentuk uret kristal asid atau kristal asam urat di sendi. Nah, kristal-kristal ini adalah penyebab utama penyakit gout atau asam urat tinggi yang menyebabkan nyeri dan peradangan pada sendi. Selanjutnya pada jalur kanan, disinilah allopurinol akan berperan. Nah, allopurinol akan masuk ke dalam tubuh dan target utamanya adalah enzim santin oksidase. Allopurinol bekerja dengan menghambat atau memblokir kerja dari enzim santin oksidase. Karena santin oksidase diblokir, maka proses perubahan hiposantin menjadi santin dan santin menjadi asam urat akan terhenti atau berkurang drastis. Nah, dengan terhambatnya pembentukan asam urat, kadar asam urat dalam darah akan menurun. Nah, penurunan kadar asam urat ini mencegah pembentukan kristal asam urat di sendi sehingga mengurangi resiko serangan gout dan membantu mengatasi peradangan yang sudah ada. Singkatnya, allopurinol ini akan menghambat enzim santin oksidase sehingga mengurangi konversi hiposantin dan santin menjadi asam urat dan akan menurunkan kadar asam urat dalam darah. Baik, selanjutnya kita masuk pada analisis struktur kimia dari allopurinol. Jadi di sini ada gambar yang menampilkan model 3 dimensi dari struktur kimia allopurinol. Nah, secara umum allopurinol adalah molekul yang terdiri dari cincin purin yang dimodifikasi. Allopurinol memiliki struktur dasar yang mirip dengan purin zat di dalam tubuh, tetapi sedikit dimodifikasi. Cincin ini mengandung atom-atom karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Atom oksigen terlihat atau atom O terlihat ada atom oksigen yang terikat pada beberapa bagian cincin, seringkali dalam bentuk gugus OH- hidroksil atau gugus karbonil. Nah, untuk atom nitrogen adalah bagian penting dari cincin allopurinol. Nah, posisi atom nitrogen ini krusial untuk bagaimana allopurinol berinteraksi dengan enzim. Selanjutnya ada atom hidrogen, yang dimana atom-atom hidrogen ini akan melekat pada atom karbon dan nitrogen untuk melengkapi valensi dari ikatan atom tersebut. Selanjutnya pada bagian gambar bawah ini ada keterangan K oksidase inhibitor. Ini adalah fungsi utama dari allopurinol. Nah, struktur kimianya yang unik memungkinkan allopurinol ini untuk menempel pada enzim tertentu dan menghambat kerjanya. Kemudian ada formula Wake 3202. Ini adalah berat molekul dari senyawa yang ditampilkan. Angka ini mencerminkan total massa dari semua atom yang menyusun molekul allopurinol. Nah, sederhananya struktur kimia dari allopurinol adalah susunan atom-atom karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen yang spesifik. Nah, susunan inilah yang memberikan allopurinol kemampuan untuk memblokir enzim santin oksidase yang pada akhirnya mengurangi produksi asam urat dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk pada proses ADME dari allopurinol. Yang pertama itu ada absorpsi dari allopurinol itu sendiri.
Jadi proses dimulai ketika allopurinol dikonsumsi secara oral, yaitu diminum melalui mulut, yang dimana obat ini kemudian bergerak melalui kerongkongan masuk ke dalam lambung dan selanjutnya menuju usus kecil atau small intestine. Usus kecil adalah lokasi utama penyerapan sebagian besar obat, pergerakan menuju dinding usus. Nah, di dalam usus kecil, allopurinol yang sudah larut akan berinteraksi dengan permukaan dinding usus. Dinding usus memiliki struktur yang berlipat-lipat yang disebut dengan vili dan mikrofili yang berfungsi untuk memperluas area permukaan untuk penyerapan. Selanjutnya, ada mekanisme dari absorpsinya itu sendiri, yang dimana molekul allopurinol digambarkan di sini sebagai struktur kimia dengan bola-bola yang berwarna merah, abu-abu dan biru akan melewati lapisan sel-sel epitel yang melapisi dinding usus. Nah, proses penyerapan ini umumnya terjadi melalui divisi pasif, di mana obat bergerak dari area konsentrasi tinggi di dalam usus ke area konsentrasi rendah di dalam sel-sel usus, lalu ke aliran darah tanpa memerlukan energi tambahan dari tubuh. Nah, setelah melewati sel-sel dinding usus, molekul allopurinol akan masuk ke dalam pembuluh darah kapiler yang sangat kecil yang terletak tepat di bawah lapisan sel usus. Di sini ada istilah dari enteroreception, pada gambar merujuk pada proses masuknya obat ke dalam sirkulasi darah. Nah, dari kapiler ini, allopurinol kemudian akan dibawa oleh aliran darah vena, portal hepatik menuju hati atau liver. Baik, selanjutnya pada masuk proses distribusi, yaitu setelah allopurinol diserap dari saluran pencernaan dan memasuki aliran darah sebagaimana dijelaskan pada proses absorpsi, langkah selanjutnya adalah distribusi. Jadi distribusi ini adalah proses di mana obat berpindah dari sirkulasi sistemik aliran darah menuju berbagai jaringan dan organ di seluruh tubuh. Proses distribusi allopurinol yaitu di mana molekul allopurinol akan terbawa oleh aliran darah bloodstream, yang dimana darah berfungsi sebagai sistem transportasi utama yang mendistribusikan obat ke seluruh bagian tubuh. Allopurinol akan bergerak dari kapiler darah menuju cairan interstisial, cairan di antara sel-sel, dan kemudian masuk ke dalam sel-sel di berbagai jaringan dan organ. Nah, organ-organ utama yang menjadi jalur distribusi atau target allopurinol antara lain di sini ada hati, kemudian ada ginjal, dan juga ada sendi. Untuk pada bagian hati atau liver, yang dimana allopurinol akan melewati hati. Nah, meskipun hati ini merupakan organ utama metabolisme, nah pada tahap distribusi allopurinol akan mencapai hati untuk kemudian sebagian kecil di metabolisme atau terus didistribusikan. Nah, selanjutnya pada bagian ginjal, allopurinol juga akan didistribusikan ke ginjal, yang dimana ginjal ini adalah organ krusial untuk ekskresi obat. Nah, karena keberadaan allopurinol di ginjal ini merupakan prasyarat untuk proses eliminasinya dari tubuh. Selanjutnya ada sendi, sebagai obat yang ditunjukkan untuk penanganan hiperurisemia dan gout. Allopurinol harus terdistribusi secara efektif ke area persendian di mana kristal urat cenderung menumpuk. Perpindahan allopurinol dari pembuluh darah ke dalam sel dan jaringan melibatkan beberapa mekanisme transport, yaitu ada transport pasif dan transport membran. Nah, pada transport pasif ini adalah mekanisme utama bagi banyak obat, yang dimana allopurinol akan bergerak melintasi membran sel dari area dengan konsentrasi tinggi di darah ke area dengan konsentrasi rendah di dalam sel atau jaringan tanpa memerlukan energi. Selanjutnya pada transporter membran, meskipun tidak secara eksplisit dilabeli dalam gambar ini, nah proses distribusi dapat melibatkan protein transporter pada membran sel yang akan memfasilitasi masuk atau keluarnya allopurinol dari sel. Nah, mekanisme ini yang akan memastikan bahwa distribusi obat yang efisien ke lokasi tertentu. Baik, selanjutnya kita masuk pada proses dari metabolisme allopurinol, yang dimana pada gambar kiri atas terlihat struktur kimia allopurinol. Ini adalah bentuk obat yang pertama kali masuk ke dalam tubuh setelah diabsorpsi, kemudian dikonversi menjadi oksipurinol atau metabolit aktif. Allopurinol akan mengalami perubahan kimia di dalam tubuh. Bentuk panah yang mengarah ke kanan atas menunjukkan adanya proses eniver, yang kemungkinan merujuk pada enzim seperti santin oksidase yang mengubah allopurinol.
Nah, produk utama dari metabolisme allopurinol ini adalah oksipurinol. Terlihat struktur kimianya di kanan atas dan juga di kiri bawah. Oksipurinol adalah metabolit aktif dari allopurinol. Artinya, oksipurinol ini juga memiliki efek farmakologis sama dengan allopurinol, yaitu sebagai penghambat enzim santin oksidase. Bahkan oksipurinol seringkali memiliki waktu paruh lama keberadaan di tubuh yang lebih panjang dibandingkan allopurinol itu sendiri, sehingga memberikan efek terapeutik yang berkelanjutan. Nah, secara ringkasnya, metabolisme allopurinol utamanya melibatkan konversinya menjadi oksipurinol melalui aktivitas enzim terutama santin oksidase. Oksipurinol ini kemudian melanjutkan peran allopurinol dalam menghambat santin oksidase. Dengan demikian, allopurinol tidak hanya bekerja dalam bentuk aslinya tetapi juga melalui metabolit aktifnya oksipurinol untuk memberikan efek terapeutik yang diinginkan. Baik, selanjutnya setelah melewati proses dari absorpsi, distribusi, dan metabolisme, selanjutnya allopurinol ini akan mencapai pada di ginjal. Nah, panah biru ini yang masuk ke ginjal dari atas menunjukkan allopurinol memasuki ginjal melalui pembuluh darah. Di dalam ginjal, darah yang mengandung allopurinol pertama-tama akan melewati struktur kecil yang disebut glomerulus. Di sini terjadi proses filtrasi glomerular. Glomerulus akan menyaring sebagian besar cairan dan zat terlarut berukuran kecil dari darah termasuk allopurinol dan metabolitnya. Nah, zat-zat ini kemudian membentuk filtrat yang akan mengalir ke tubulus ginjal. Setelah difiltrasi, allopurinol dan metabolitnya yang masih tersisa di dalam darah yang melewati kapiler vertibular, pembuluh darah kecil di sekitar tubulus, dapat secara aktif dikeluarkan dari darah ke dalam tubulus ginjal melalui proses sekresi tubulus. Nah, ini adalah mekanisme aktif yang melibatkan protein transporter untuk memindahkan zat dari darah ke filtrat yang akan menjadi urin. Selanjutnya, meskipun allopurinol ini akan diekskresikan, ada kemungkinan sebagian kecil allopurinol atau metabolitnya akan diserap kembali atau direabsorpsi kembali dari tubulus kembali ke aliran darah. Namun, untuk allopurinol, ekskresi melalui ginjal jauh lebih dominan. Di sini ada istilah tubercular secretion yang merupakan label generik atau spesifik dalam konteks gambar ini kemungkinan merujuk pada proses sekresi aktif lebih lanjut di bagian tubulus ginjal yang akan memastikan pembuangan yang lebih efisien. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ada jalur yang menghubungkan hati liver ke proses ekskresi. Ini akan mengingatkan kita pada tahap metabolisme yang telah kita bahas tadi, yang dimana allopurinol diubah di hati terutama menjadi oksipurinol. Nah, oksipurinol ini juga merupakan metabolit aktif yang juga diekskresikan oleh ginjal. Gambar menunjukkan oksipurinol yang terbentuk dari allopurinol dan kemudian juga diekskresikan melalui ginjal. Nah, jalur dari hati ke ginjal untuk melewati oksipurinol menunjukkan bahwa oksipurinol pun akan melewati proses filtrasi dan sekresi ginjal. Nah, seluruh proses filtrasi dan sekresi ini bertujuan untuk mengumpulkan allopurinol dan metabolitnya ke dalam urin. Nah, urin ini kemudian akan mengalir dari ginjal melalui ureter, disimpan di kandung kemih dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Nah, singkatnya, setelah diabsorpsi dan didistribusikan ke seluruh tubuh, allopurinol dan metabolit utamanya, oksipurinol, akan mengalami eliminasi ekskresi primer melalui ginjal. Proses ini melibatkan filtrasi glomerular, di mana obat disaring dari darah diikuti oleh sekresi tubulus yang secara aktif memindahkan obat dari darah ke dalam urin. Sebagian kecil mungkin mengalami reabsorpsi, namun mayoritas akan diekskresikan memastikan penurunan kadar obat dan metabolitnya dalam tubuh. Baik, selanjutnya kita masuk pada perubahan yang dapat mempengaruhi ADME dari allopurinol, yang dimana gambar ini adalah ilustrasi yang sangat kompleks yang menunjukkan bagaimana sedikit perubahan pada struktur kimia allopurinol atau bagaimana ia dimodifikasi oleh tubuh dapat mempengaruhi bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan. Di bagian kiri atas terlihat struktur asli dari allopurinol. Ini adalah bentuk awal obat yang kita minum dan diserap. Dari sini ada panah yang menunjukkan bagian struktur ini bisa berubah. Nah, modifikasi struktur dan dampaknya pada jalur atas atau originate mountains dan solubility as to be fusion. Bagian ini mungkin menunjukkan bagaimana struktur asli bisa memiliki karakteristik tertentu seperti kelarutan yang sangat penting untuk penyerapan, absorpsi, dan distribusi. Jika kelarutannya ini berubah, misalnya menjadi lebih larut lemak,
atau air, ini akan mempengaruhi seberapa baik obat diserap dan didistribusikan ke berbagai jaringan. Selanjutnya ada modified motorin capillary dan lipophilicity, yang dimana modifikasi pada struktur allopurinol dapat mengubah lipofilisitas sifat larut dalam lemak obat. Nah, obat yang lebih larut dalam lemak cenderung lebih mudah melewati membran sel, misalnya di usus saat absorpsi atau masuk ke dalam sel saat didistribusi. Nah, transportasi enzim juga menunjukkan bahwa beberapa enzim transporter bisa mempengaruhi seberapa baik obat masuk atau keluar dari sel. Kemudian ada interaction drug transporter and metabolizing enzim, yang dimana perubahan struktur dapat mempengaruhi bagaimana allopurinol berinteraksi dengan transporter obat protein yang membantu memindahkan obat melintasi membran sel. Nah, dan enzim metabolisme, enzim yang mengubah obat ini interaksinya sangat krusial dalam semua aspek nih, mulai dari absorpsi yang akan mempengaruhi seberapa baik obat masuk ke darah, kemudian ada distribusi yang akan mempengaruhi seberapa baik obat masuk ke luar atau dari jaringan tertentu. Kemudian ada metabolisme yang akan mempengaruhi seberapa cepat dan bagaimana obat dipecah di hati atau organ lain, dan ekskresi yang akan mempengaruhi seberapa cepat obat dibuang oleh ginjal atau hati. Kemudian di sini pada jalur tengah kiri ada solubility in sphericity cell membrane, yang dimana perubahan struktur misalnya dari struktur allopurinol asli ke struktur yang dimodifikasi di bawahnya dapat mempengaruhi kelarutan dan kemampuan untuk melewati membran sel untuk diabsorpsi dan didistribusikan dan bekerja di dalam sel. Kemudian pada jalur tengah bawah ada plasma protein, yang beberapa panah mengarah ke plasma protein. Banyak obat termasuk allopurinol atau metabolitnya dapat berikatan dengan protein dalam darah. Nah, tingkat ikatan protein ini akan mempengaruhi distribusi. Hanya allopurinol yang bebas yang tidak terikat protein yang dapat keluar dari pembuluh darah dan masuk ke jaringan atau diekskresikan. Obat yang terikat protein dianggap tersimpan dalam darah, yang kemudian pada eliminasinya ikatan protein dapat memperlambat proses metabolisme dan ekskresinya. Perubahan struktur yang mempengaruhi eliminasi pada jalur bawah kanan atau elimination triazimate by xanthine oksidase, ini secara spesifik menunjukkan bahwa allopurinol dan metabolitnya dieliminasi enzim seperti xanthine oksidase yang juga dihambat oleh allopurinol. Mungkin ini juga terlibat dalam metabolisme lebih lanjut atau eliminasi ke beberapa bentuk allopurinol. Elimination through KFC dan kidneys ini menegaskan bahwa eliminasi utama terjadi melalui ginjal dan sistem eliminasi lainnya mungkin merujuk pada jalur lain. Kesimpulannya di sini bahwa gambar ini mengilustrasikan prinsip dari bahwa modifikasi kecil pada struktur kimia allopurinol dapat secara signifikan mengubah karakteristik dari ADME-nya. Nah, perubahan dalam sifat seperti kelarutan dan lipofilisitas mempengaruhi penyerapan dan distribusi. Nah, lebih lanjut, perubahan struktur dapat mempengaruhi interaksi obat dengan protein plasma, transporter obat, dan enzim metabolisme yang semuanya menentukan laju distribusi metabolisme, misalnya konversi menjadi oksipurinol dan ekskresi dari tubuh. Yang ini akan menekankan pentingnya desain molekuler dalam menentukan profil farmakokinetik suatu obat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.